Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Nah, ini ada muridku dan kakak muridku. Ini silaturahmi ke rumah dan tak suruh ambil sendiri hampersnya. Nah, setelah itu saya buka lagi untuk menambahkan hampers mininya karena sudah mulai berkurang, banyak guys. Jadi saya buka dua kardus lagi. Ini ada botol yang ukuran besar. Ada warna pink, ungu, sama hitam. Jadi kalian bebas pilih yang mana saja antara hampers snack, botol, tempat pensil atau alat tulis seperti itu. Nah, semua hampers ini saya beli di online guys, supaya saya bisa beli yang banyak dan tidak repot juga bawanya ke rumah. Jadi kurirnya tinggal ke rumah, saya tinggal duduk manis di rumah daripada saya beli di luar kan ya. Jadi rempong bawanya guys, apalagi hampir mendekati bulan Ramadan itu saya super sibuk menyiapkan persiapan atau kebutuhan di hari raya Idul Fitri. Coba deh kalian kasih saran atau komen gitu, mungkin ada ide yang bagus gitu untuk lebaran yang akan datang. Jadi biar anak-anak itu atau bocil-bocil itu guys gak bosen mau hampers apa gitu. Mungkin ada ide yang baru gitu untuk memperbarui macam-macam hampers di tahun 2027 nanti, lebaran nanti. Ini saya mulai merapikan botol-botolnya dan saya kasih stiker ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri supaya lebih rapi. Semoga tahun depan saya bisa menyiapkan lebih banyak lagi souvenir atau hampers mini untuk lebaran, karena ya seru aja gitu guys, lihat anak-anak itu seneng dapat hampers mini. Apalagi besok-besok kalau saya punya rezeki yang banyak, insya Allah hampersnya juga lebih mewah ya, gak lebih mewah banget gitu ya, lebih banyak lagi gitu. Doain ya guys, doain dong yang dapat hampers atau yang belum dapat atau yang nonton video ini, semoga rezekinya saya lebih dibanyakkan lagi, rezekinya lebih luas, lebih barokah, dan semoga pekerjaannya dimudahkan, segala urusannya juga dimudahkan. Gak tahu kenapa saya tuh suka aja berbagi ya, meskipun sedikit ya senang aja diterima ya. Jangan melihat dari nilainya atau dari harganya, karena saya itu tulus ngasihnya. Kadang kalau ada orang yang gak bersyukur gitu guys, kalau dikasih sesuatu malah dicemooh atau diejek atau dikritik gitu, nah itu saya paling gak suka, padahal kan itu gratis malah minta yang lebih. Kalau orang ngasih itu jangan banyak komen ya, cukup diterima saja. Kalau misal nih nggak mau ya sudah, nggak usah banyak komen atau komentar gitu, malah itu menyakiti. Kadang itu orang yang mau kasih itu insecure guys, atau malah nggak ngasih sama sekali karena trauma ngasih kok di komen, nggak ngasih ya di komen. Pokoknya kalau nuruti orang itu nggak ada benernya. Kadang orang yang banyak komentar itu orang yang nggak pernah ngasih apa-apa ke orang lain guys. Dia itu berani komentar karena memang dia nggak pernah ngasih, jadi nggak ada yang dikomentarin dari orang-orang. Ya begitulah, cuman modal omongan saja. Ya sudah, kita di bulan Idul Fitri ini kita harus mensucikan hati kita, membersihkan hati kita ya. Jangan dengerin omongan-omongan pedes dari tetangga atau dari saudara atau bahkan orang terdekat gitu ya. Ya memang karakter orang itu beda-beda, jangan diambil hati, jangan baper. Tapi guys, kalau tiap hari ngomelnya ya bikin stres. Memang di lingkungan toksik itu kita harus benar-benar bisa menenangkan atau membersihkan pikiran kita ini. Jangan sampai kita merasa bersalah atau bahkan bisa frustasi. Jadi lebih baik agak menjauh gitu ya, untuk kesehatan mental kita. Adalah beberapa orang gitu guys, udah saya kasih ya, saya tidak menyebutkan apa yang saya kasih gitu guys, cuman dia tuh selalu bilang, kamu tuh loh uangnya dibuat apa, menumpuk harta itu buat apa, menabung terus itu buat apa gitu guys. Sampai ke akar-akarnya dia itu dibahas dan ikut campur masalah keuangan saya, padahal dia itu nggak tahu proses dari mencari uang atau proses mencari rezeki, mencari pekerjaan. Dia itu nggak tahu saya banting tulang, itu dia nggak tahu. Dia taunya itu ketika saya ngasih baru dia senyum. Setelah itu semua kebaikan saya itu dihilangkan, malah yang dibicarakan satu keburukan, padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain. Ya ada aja yang diomongin. Ya itu guys, namanya juga hidup ya. Ya pastilah ada cobaan, ada ujian. Kadang ujiannya itu melewati suami karena saya sudah punya suami. Nah ini guys, dia orangnya baru datang dari ngarit. Nah ini pasti buat kambingnya ya, yalah rumput buat kambing tercinta. Nah ini dia fokus untuk ngarit buat kambingnya guys, meskipun di hari raya. Ini sampai gatel-gatel semua tangannya, digaruk-garuk guys, karena dia alergi mungkin ke kuman-kuman di rumput itu. Nah ini saya ditemenin sama Ade Afrin, dia itu selalu ingat sama saya guys. Dia tiap hari itu pasti ke rumah cari-cari saya, mana Mbak Ucai, mana Mbak Ucai, mana Mbak Ucai gitu guys.
Sampai-sampai meskipun sakit batuk dia itu cari saya minta diobatin. Ini habis mandi dimandiin sama mamanya. Nah ini tak kasih obat OBH guys, dia karena batuk-batuk, karena kalau hari raya itu pastikan dia makan jajan di rumah orang-orang. Nah ini saya makan bakso sama lontong ini karena saya lapar sekali ya. Kadang itu meskipun di hari raya kalau ada di rumah gak lagi bersilaturahmi, gak lagi ngelancar, itu saya sampai lupa guys, sampai lupa untuk makan ya. Suami juga gak pernah ngingetin saya udah makan, udah minum, gimana kabarnya hari ini, gimana keadaan hari ini, itu suami gak pernah tanya guys. Nah ini ada Syarifah, ini belum dapat hampers katanya guys, udah kesini, tapi waktu itu saya ada di Pasuruan jadi saya kasih. Kasihan kan kalau nggak dikasih hampers. Ini saudara saya guys, saudara dekat sekali, sedekat nadi. Kapan habisnya hampers ini? Hahaha, dipantang guys, nanti kalau udah pada kehabisan itu bingung mau beli di mana, sedangkan toko online sekarang itu banyak yang masih tutup, apalagi toko offline guys. Di sini ini sudah pada tutup. Nah ini ada anak kedua dari istrinya bapak dari Curang Langak atau Senduro ya guys, dia masih bingung mau pilih tepa, pilih botol, pilih sana gitu, dia bingung. Ini tak kasih dua hampers guys, kasihan kan, dia itu anak istrinya bapak. Dan bocil-bocil yang dari Curang Langak sudah dapat semua. Terima kasih, see you guys.